Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, atau kama qala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah hari ini marilah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah pada teladan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu berputar, hari silih berganti, minggu terus berjalan, dan sampailah kita pada penghujung tahun 2023. Tentu banyak hal yang telah kita lakukan selama tahun berjalan ini, meskipun boleh jadi tidak sedikit pula kealfaan yang kita lakukan selama itu. Maka dari itu, di kesempatan yang mulia di mana Allah masih memberikan kehidupan pada kita, marilah kita kembali mereview, merujuk kepada visi diciptakannya kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat 51 ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain untuk mengabdi, selain untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari visi besar yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an, maka tentu kita sebagai seorang yang beriman harus selalu senantiasa menyambungkan, mengkorelasikan setiap langkah kehidupan kita kepada visi yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari itu, maka tentu di setiap akhir periode kehidupan, tidak hanya kita, kantor di mana kita bekerja, perusahaan di mana banyak orang menggantungkan hidupnya, organisasi di mana banyak orang melakukan aktivitas, akan selalu melakukan evaluasi di setiap akhir periode kinerja mereka. Maka apatah lagi kita manusia, hamba Allah yang diciptakan dengan sebuah visi untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi pengabdi Allah Subhanahu wa taala, tentulah memiliki kepentingan yang lebih besar dalam hal mengevaluasi kehidupan kita, apakah sudah sejalan dengan visi yang ditetapkan oleh Sang Khalik pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu tentu kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita jadikan sebagai sarana untuk senantiasa mengumpulkan bekal demi kehidupan kita yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan hendaklah berbekal kalian semua, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepentingan kita melakukan evaluasi di setiap suatu periode adalah kepentingan untuk memperbaiki kehidupan kita di masa berikutnya.
Kepentingan kita untuk mengevaluasi hidup kita adalah juga untuk mengetahui sejauh mana kinerja hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mengetahui kinerja hidup kita terhadap tugas kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bisa menentukan pilihan. Setelah evaluasi ini kita lakukan, langkah apa yang harus kita lakukan. Apabila selama ini kinerja hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala berada pada kuadran positif, maka tentu yang kita lakukan adalah meningkatkan kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan agar menjadi hamba Allah yang benar-benar baik dan memiliki bekal yang cukup untuk kehidupan akhirat. Akan tetapi ternyata apabila setelah kita evaluasi, ternyata banyak di antara apa yang kita lakukan, kinerja kita ternyata nilainya berada pada kuadran negatif, maka yang harus kita lakukan adalah merenung, kemudian berupaya bertekad untuk memperbaiki kinerja hidup kita agar sesuai dengan visi yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi hamba, menjadi penghamba, menjadi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan evaluasi hidup ini, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengingatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, dan hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu lama waktu yang Allah berikan kepada kita untuk hidup ini, tentulah memberikan pengalaman yang cukup banyak pula bagi kita. Dan orang yang memiliki banyak pengalaman dalam kehidupannya tentu seharusnya akan semakin cerdas dalam menghadapi kehidupan ini. Tentu kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan dalam rangka mengaitkan setiap langkah hidup dengan visi yang telah Allah tetapkan. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengingatkan pada kita, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, bahwa sesungguhnya orang yang cerdas dalam kehidupannya adalah mereka orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, mampu menjaga dirinya, serta beramal untuk kehidupan setelah hari kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita berharap kita termasuk orang-orang yang semakin hari menjadi semakin cerdas, tentu kecerdasan spiritual yang paling utama, sehingga target hidup kita adalah senantiasa menjaga diri kita dari terjerumus atas dasar dorongan hawa nafsu kita, dan senantiasa berupaya untuk mengumpulkan bekal demi kebahagiaan hidup setelah hari kematian kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu evaluasi diri kita begitu sangat penting untuk kehidupan kita yang berikutnya. Hal ini juga Allah ingatkan dalam surat Al-Hasyr ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan, hendaklah setiap diri melihat, hendaklah setiap diri mengevaluasi apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pentingnya kita mengevaluasi kehidupan kita demi kehidupan berikutnya, sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengapit perintah untuk mengevaluasi hidup dengan dua perintah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya adalah bahwasanya evaluasi yang dilakukan oleh seorang hamba dalam kehidupannya itu merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya salah satu sifat karakter orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang senantiasa menghitung-hitung kehidupannya, adalah orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya, adalah orang-orang yang senantiasa mengevaluasi hidupnya demi menyesuaikan dengan perintah dan visi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Setidaknya ada 3 hal yang penting buat kita sehingga kita harus melakukan evaluasi terhadap diri kita. Yang pertama tentu adalah agar kita dapat mengoreksi kinerja hidup kita. Evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi, atau lembaga-lembaga yang ada adalah untuk mengukur sejauh mana kinerja yang dilakukan selama periode kinerja tersebut disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi serta lembaga tersebut. Maka begitu pula yang kita lakukan. Kita melakukan evaluasi diri dalam rangka mengukur sejauh mana baiknya kinerja kita disesuaikan dengan tujuan hidup kita, yaitu menjadi hamba Allah, menjadi pengabdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berharap bahwasanya ketika nanti di akhirat dalam kehidupan kita, semua anggota badan kita, tubuh kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita justru menjadi saksi atas ketidakbaikan kita. Mereka justru menjadi saksi yang memberatkan hukuman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti di akhirat kita tidak akan bisa berbicara apa-apa. Seluruh anggota badan kita lah yang akan menjadi saksi sejauh mana kinerja kita dalam kehidupan kita di dunia. Allah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan pada hari ini kami tutup mulut mereka, kami kunci mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin, semoga kita mampu melakukan koreksi diri sehingga kehidupan kita setiap hari akan semakin baik dan semakin baik. Kemudian yang kedua, pentingnya kita melakukan evaluasi adalah agar kita mampu mawas diri. Kita berhati-hati dalam kehidupan kita. Kita senantiasa menghitung-hitung setiap langkah yang akan kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada kita untuk senantiasa kepadanya, untuk senantiasa taat kepadanya dan senantiasa taat kepada Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama ana rasulinal balagul mubin. Dan taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul, dan berhati-hatilah kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, evaluasi akan menjadikan diri kita semakin berhati-hati dalam melangkah dalam kehidupan ini. Dan kemudian yang ketiga, pentingnya evaluasi diri kita lakukan adalah agar kita mampu membangun komitmen perbaikan diri kita. Rasulullah SAW mengatakan, man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Dan orang-orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa orang yang hari ini justru malah lebih buruk dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mau melakukan introspeksi diri dan kemudian mau berkomitmen memperbaiki kinerja hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bekal untuk kehidupan ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.